Kamu tahu nggak sih kalau cuaca dan iklim adalah dua istilah yang saling berkaitan dengan keadaan udara pada lapisan atmosfer. Perbedaan keduanya terletak dalam hal waktu dan wilayah terjadinya. Cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat di wilayah sempit. Perubahan atmosfer yang sering kita rasakan setiap hari adalah panas, dingin, cerah, dan mendung. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Selanjutnya adalah iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun, dan meliputi wilayah yang sangat luas. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Terjadinya fenomena cuaca dan iklim di bumi disebabkan oleh pengaruh rotasi bumi dan revolusi bumi. Gerak rotasi dan revolusi bumi merupakan faktor utama terjadinya dinamika iklim dan cuaca di bumi. Belum jelas nih? Yuk kita bahas. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Yang pertama adalah rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk melakukan rotasi menentukan panjangnya hari, lama waktu dalam satu hari. Nah, selama kurun waktu tersebut, tempat-tempat di permukaan bumi bergantian posisinya, menghadap dan membelakangi matahari. Oleh karena itu, tempat-tempat tersebut mengalami periode terang, periode gelap, serta periode antara terang dan gelap, yaitu saat subuh dan senja. Lalu, apa sih dampak dari gerak rotasi bumi? Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Setiap hari, kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur. Dampak yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Garis bujur adalah garis hayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Dampak yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Dampak yang kelima adalah pembelokan arah angin. Menurut hukum Weis-Bellot, udara atau angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan, dan di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Dampak yang terakhir adalah pembelokan arus laut. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi selatan. Yang kedua adalah revolusi bumi. Bumi tidak hanya melakukan perputaran pada porosnya, tetapi juga melakukan perputaran mengikuti lintasannya mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari tersebut dinamakan revolusi bumi. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk melakukan sekali revolusi merupakan suatu periode yang disebut setahun. Dalam gerak revolusinya, bumi membentuk sudut yang selalu berubah terhadap matahari. Perubahan sudut tersebut mengakibatkan garis edar matahari bergeser secara teratur ke belahan bumi utara dan belahan bumi selatan.
Pergeseran garis edar tersebut berpengaruh terhadap penyinaran permukaan bumi oleh matahari. Yuk, kita lihat dampak-dampak dari gerak revolusi bumi. Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan setiap tahun. Dampak yang kedua adalah perubahan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali kutub mengalami siang dan malam hari sama panjang, yaitu 12 jam. Ini karena semua tempat mendapat sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkannya 12 jam. Tanggal 21 Juni ketika matahari ada pada kedudukan paling utara, yakni 23,5 derajat lintang utara, belahan bumi utara mengalami siang lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, lamanya siang akan lebih pendek daripada malam. Daerah dalam lingkaran kutub utara mendapat sinar matahari selama 24 jam, sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di daerah lingkaran kutub selatan tidak mendapat sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Dampak yang ketiga adalah pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di iklim sedang. Dalam revolusi bumi, dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan sebaliknya belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Dampak yang keempat adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Gerak revolusi bumi juga mengakibatkan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Dampak yang kelima adalah gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut. Wilayah yang berada di bayangan bumi menjadi sangat gelap. Wilayah ini disebut dengan umbra. Sementara wilayah bayangan yang agak terang atau bayangan tambahan disebut dengan penumbra. Ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam. Sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut sebagai gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibanding matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gerhana matahari total. Terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak. Matahari akan tertutup seluruhnya. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak. Piringan matahari hanya tertutup sebagian. Lalu yang ketiga, gerhana matahari cincin. Terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan matahari. Di sekeliling piringan bulan akan terlihat cincin bercahaya. Yang keempat, gerhana matahari hibrida. Terjadi di bagian bumi tertentu. Gerhana ini muncul sebagai gerhana total, namun di titik lain muncul sebagai gerhana cincin.
Nah, itu dia pembahasan mengenai gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.